Dua wakil Indonesia menggila di perempat final kejuaraan Asia 2026 hingga berhasil mengamankan tiket semifinal dengan performa yang sangat luar biasa. Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu update berita terbaru dari dunia bulu tangkis internasional hari ini dari ajang bergengsi. Kabar ini benar-benar membuat kita bangga. Dua wakil andalan Indonesia sukses mengamankan tiket ke semifinal setelah melewati perjuangan berat di perempat final. Ini adalah pencapaian krusial bagi tim Merah Putih di tengah persaingan ketat negara-negara Asia lainnya. Mari kita dukung terus pahlawan olahraga kita agar meraih hasil terbaik. Kepastian ini didapat setelah ganda putra dan ganda putri berhasil melewati hadangan lawan tangguh. Pertama, mari bahas kemenangan gemilang pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Mereka tampil solid saat menghadapi wakil Chinese Taipei, Fang Chihli dan Fang Zhenli, dalam pertandingan yang sangat seru dan menegangkan tersebut. Fajar dan Fikri berhasil memenangkan laga dalam permainan 2 game langsung, dengan skor akhir 21-15 dan 21-18. Skor meyakinkan untuk level perempat final kejuaraan bergengsi ini. Penampilan mereka di lapangan sangat stabil dari awal hingga akhir laga. Bertanding di Ningbo Olympic Sports Center, China, hari Jumat tanggal 10 April 2026, Fajar dan Fikri tampil dengan kontrol permainan konsisten. Mereka meminimalisir kesalahan sendiri yang sering menjadi kendala besar. Kematangan mental di poin kritis teruji dengan baik oleh pasangan lawan. Fajar menyebutkan persiapan matang dan analisis mendalam gaya permainan lawan menjadi kunci utama kemenangan mereka kali ini. Fikri juga menekankan pentingnya komunikasi lancar di atas lapangan. Tanpa komunikasi baik, mustahil mereka meredam serangan cepat pasangan Chinese Taipei yang sangat agresif di depan net. Keberhasilan serupa diraih ganda putri kita. Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti juga melaju ke semifinal. Mereka mengandaskan perlawanan pasangan kuat Jepang, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi. Ini kejutan manis bagi pecinta bulu tangkis tanah air. Mereka menunjukkan semangat juang tinggi demi lambang Garuda di dada. Ini luar biasa, karena merupakan semifinal perdana bagi Pratiwi dan Fadia di kejuaraan Asia sebagai pasangan baru. Mereka mendominasi laga sejak game pertama dimulai. Skor akhir 21-12 dan 21-16 membuktikan dominasi mereka. Konsistensi permainan mereka menjadi ancaman serius bagi lawan manapun di turnamen akbar ini. Pratiwi dan Fadia sepakat, konsistensi dan keberanian bermain lepas tanpa beban menjadi modal penting. Keberanian menyerang serta pertahanan rapat membuat pasangan Jepang frustrasi dan melakukan banyak kesalahan sendiri. Performa terbaik ini sangat kita harapkan terus berlanjut di semifinal nanti, agar mereka bisa menembus partai puncak dan memperebutkan medali emas untuk Indonesia tercinta. Namun, perjuangan belum berakhir. Semifinal diprediksi berjalan jauh lebih menantang bagi wakil Merah Putih. Ganda putri Pratiwi dan Fadia akan menghadapi wakil tuan rumah sangat kuat, Liu Shengshu dan Taning. Laga ini pasti sangat sengit mengingat lawan adalah unggulan utama. Kita doakan agar mereka tetap fokus dan tidak gentar menghadapi lawan. Ganda Cina tersebut menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Dukungan penonton tuan rumah pasti menjadi tekanan tambahan bagi Pratiwi dan Fadia. Namun kita tahu mereka memiliki semangat juang tinggi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mari berikan dukungan terbaik melalui doa agar mereka bisa mengatasi tekanan dan bermain lepas di hadapan pendukung lawan tersebut. Di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ditunggu lawan berat Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Ki Dongju. Pasangan Korea ini dikenal memiliki kecepatan luar biasa dan permainan net mematikan. Fajar dan Fikri harus waspada menjaga fokus sepanjang laga agar tidak kecolongan poin penting. Pertandingan ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Duel ini menuntut kewaspadaan tinggi. Fajar dan Fikri harus mengandalkan kekompakan serta pengalaman bertanding internasional untuk menembus pertahanan kokoh pasangan Korea tersebut. Kita semua berharap wakil kita tampil maksimal di lapangan besok. Semoga strategi yang disiapkan berjalan lancar tanpa kendala. Kemenangan di laga ini akan membawa mereka selangkah lebih dekat menuju gelar juara Asia. Kita berikan dukungan penuh melalui doa dan semangat untuk mereka semua. Semoga keberuntungan berpihak pada Indonesia agar wakil kita naik ke podium tertinggi kejuaraan Asia tahun ini. Persaingan tidak pernah mudah, setiap poin berharga, dan setiap detik pertandingan menentukan masa depan mereka. Mari kita kawal terus perjuangan pahlawan olahraga Indonesia sampai titik darah penghabisan. Kejuaraan Asia 2026 penuh kejutan besar. Keberhasilan Fajar, Fikri, Pratiwi, dan Fadia bukti nyata kerja keras dan dedikasi selama latihan. Jangan lupa, terus update hasil pertandingannya hanya di channel ini. Kemenangan mereka adalah kebanggaan kita semua sebagai bangsa yang besar. Mari rayakan setiap prestasi yang diraih dengan penuh rasa syukur. Saya tidak sabar melihat semifinal besok. Semoga Indonesia menyapu bersih kemenangan di babak 4 besar ini. Terima kasih Sobat Badminton sudah menyimak video ini sampai selesai.
Jangan lupa dukung terus atlet kita dan sampai jumpa di video berikutnya dengan kabar kemenangan lainnya yang lebih menggembirakan. Merdeka dan tetap semangat mendukung bulu tangkis Indonesia Jaya. Geger! Kegagalan memalukan di Piala Thomas memicu ancaman perombakan total tim pelatih PBSI demi menyelamatkan harga diri bulu tangkis Indonesia di mata dunia. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita kawan-kawan pecinta bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat panas dan benar-benar mengguncang jagat olahraga tanah air. Kamu sudah dengar kabar terbaru dari Platnas Cipayung belum? Wah, sepertinya suasana di sana lagi mendidih ya setelah hasil di Piala Thomas dan Uber kemarin. Kegagalan tim putra menembus fase gugur itu benar-benar sejarah kelam yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kan? Tepat sekali. Bayangkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim Thomas kita tidak lolos fase grup. Ini bukan sekedar kekalahan biasa. Ini adalah alarm keras bagi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Dan kabarnya, evaluasi besar-besaran sudah dimulai. Dan yang bikin heboh adalah pernyataan dari sang legenda kita Taufik Hidayat, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 1 PBSI. Dia secara terbuka menyebut kalau perubahan pelatih itu sangat mungkin terjadi, tidak ada yang aman. Betul, Taufik bilang sangat mungkin, kenapa tidak? Dia menegaskan kalau di olahraga prestasi, hasil instan itu wajib. Kalau tidak perform, ya buat apa dipertahankan? Ini sinyal bahwa sektor tunggal atau ganda bisa saja mengalami perombakan besar dalam waktu dekat. Padahal kita tahu tim Thomas kita itu dihuni pemain-pemain bintang, tapi kalah telak 1-4 dari Prancis di fase grup itu benar-benar pukulan telak. Apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan menurut evaluasi PBSI? Nah, ini yang menarik. Taufik menyinggung soal kesiapan atlet. Dia bilang ada atlet yang ditanya siap, jawabnya siap, tapi di lapangan ternyata tidak siap sama sekali. Ini kan aneh, ada masalah komunikasi atau mental yang sangat serius di sini. Belum lagi soal sinkronisasi antara tim medis dan pelatih. Ternyata ada kasus di mana atlet secara medis belum 100% fit tapi tetap dipaksakan main demi strategi. Itu kan berisiko besar buat jangka panjang atlet itu sendiri ya. Benar banget. Makanya ke depan, PBSI sepakat kalau dokter bilang tidak bisa tanding, pelatih dilarang keras memaksakan. Selain itu, faktor psikologis juga jadi sorotan tajam dari Eng Hian, sang kepala bidang pembinaan dan prestasi. Eng Hian sampai mencontohkan Alwi Farhan ya. Katanya detak jantung Alwi sampai menyentuh 200 denyut per menit gara-gara tekanan pertandingan yang luar biasa hebat. Itu gila sih, tekanan mentalnya pasti luar biasa berat buat pemain muda seperti dia. 100%. Keinginan besar untuk menang malah jadi beban yang menghimpit. Meskipun tim Thomas kita sempat menang 3-2 atas Thailand dan 5-0 atas Aljazair, tapi kekalahan dari Prancis itu yang menutup pintu perempat final rapat-rapat. Tapi tunggu dulu, di balik duka tim Thomas, tim Uber kita sebenarnya memberikan sedikit angin segar kan? Mereka berhasil menembus babak semifinal sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 1-3. Iya, itu patut diapresiasi. Setelah 6 edisi selalu mentok di perempat final, akhirnya Sri Kandi kita bisa melangkah lebih jauh. Eng Hian melihat ini sebagai modal positif buat masa depan sektor putri kita agar lebih optimistis menghadapi turnamen-turnamen besar selanjutnya. Jadi rencana jangka panjangnya apa nih biar kita tidak terus-terusan terpuruk? Apalagi Olimpiade dan turnamen besar lainnya sudah di depan mata. Apakah cuma sekedar ganti pelatih saja sudah cukup? Tentu tidak. PBSI lagi menyiapkan program akselerasi buat atlet-atlet muda. Tujuannya supaya mereka lebih cepat dapat jam terbang di level internasional. Kita punya stok pemain muda yang banyak, tapi integrasi antara pelatih teknik, tim medis, dan pengurus harus lebih solid lagi. Saya setuju. Olahraga modern sekarang tidak cuma soal bakat, tapi soal dukungan sistem yang canggih dan terintegrasi. Kalau satu bagian tidak jalan, semuanya bisa berantakan. Kita tidak mau melihat tim Thomas kita hancur lagi seperti kemarin. Betul, perombakan pelatih ini mungkin terdengar kejam, tapi ini demi kebaikan bersama. Kita butuh penyegaran, kita butuh strategi baru yang lebih adaptif dengan perkembangan bulu tangkis dunia saat ini yang semakin kompetitif dan merata kekuatannya. Semoga saja evaluasi ini benar-benar membawa perubahan nyata, bukan cuma sekedar formalitas. Kita semua rindu melihat bendera merah putih berkibar paling tinggi di podium juara, terutama di ajang bergu bergengsi seperti Piala Thomas. Nah, kawan-kawan semua, menurut kalian apakah perombakan pelatih ini langkah yang tepat? Atau ada masalah lain yang lebih mendasar di tubuh PBSI yang harus dibenahi lebih dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa berikan dukungan kalian untuk para atlet kita. Kritik itu perlu, tapi dukungan mental buat mereka jauh lebih penting supaya bisa segera bangkit dari keterpurukan ini. Indonesia pasti bisa.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman pecinta bulu tangkis lainnya, dan pastikan sudah berlangganan supaya tidak ketinggalan update berita olahraga paling hangat dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kabar-kabar yang lebih seru dan semoga saja lebih membahagiakan untuk kita semua. Maju terus bulu tangkis Indonesia, kita akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Benar sekali. Semangat juang pantang menyerah harus terus kita jaga. Mari kita kawal terus proses evaluasi besar-besaran di PBSI ini, supaya kejayaan bulu tangkis kita kembali ke genggaman. Sampai jumpa lagi kawan-kawan semua. Salam olahraga. Salam olahraga, tetap semangat dan selalu dukung atlet Indonesia dimanapun mereka bertanding. Kita akan bertemu lagi di pembahasan menarik selanjutnya. Dadah semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan yang lebih ceria. Dadah. Ingat, perubahan itu perlu demi kemajuan. Mari kita sambut era baru bulu tangkis Indonesia dengan penuh optimisme dan kerja keras demi prestasi yang lebih gemilang di masa depan. 1000% dukung Indonesia. 100% setuju. Ayo Indonesia, bangkit dan buktikan pada dunia kalau kita masih penguasa bulu tangkis yang sesungguhnya. Sampai jumpa lagi kawan-kawan, kita akhiri diskusi seru hari ini dengan semangat yang membara. Mantap. Sampai jumpa. Teruslah bermimpi dan berjuang untuk Indonesia tercinta kita semua. Kita adalah bangsa pemenang. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu yang lebih berkesan. Sampai jumpa, Indonesia juara. Kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini dan kembali berjaya di panggung dunia. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan semua.